Tugas Bahasa Inggris Recount Text. Names of group members: Jihan Alisa Julianti, Meta Arianti, Mutiara Ramadhani, Nizar Fikih Imam Maulana, Koyun Koila Afnaena, Sakira Az-Zahra. Recount text. Recount text adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa seseorang di masa lampau. Atau Recount text is a text which retells event or experience in the past. misal bercerita tentang aktivitas berlibur seperti mengikuti perlombaan, sampai cerita saat momen perayaan ulang tahun. Tujuan recount text. Nah, yang pertama, memberikan informasi pada pembaca. Dalam hal ini, informasi dapat berupa laporan perjalanan, pengalaman pribadi, atau laporan tentang suatu acara. Yang kedua, menghibur pembaca. Recount text umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang ketiga, merefleksikan suatu hal. Recount text bisa dijadikan sebagai media untuk merefleksikan dan menganalisis peristiwa atau pengalaman tertentu. Inilah alasan mengapa diari dan jurnal pribadi termasuk sebagai recount text. Nah, yang keempat, mendokumentasikan pengalaman penting seseorang, dapat mengabadikan pengalaman penting di masa lalu melalui teks recount. Nah, yang kelima, mempelajari sejarah. Dalam konteks pendidikan, recount text sering digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa sejarah. Struktur recount text. Generic structure of recount text. 1. Orientation. Isi dari orientation adalah informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian, dan lain sebagainya. 2. Series of event. Series of event atau rangkaian kejadian. Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami. Inti dari recount text. Biasanya para author mengungkapkan personal remarks on the events, alias pernyataan pribadi mengenai cerita yang ditulis. 3. Reorientation. Reorientation merupakan akhir dari cerita. Pada bagian ini, penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulannya keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya, sad ending or happy ending. Dapat juga menambahkan kesan dan pesan untuk pembaca. Ciri-ciri recount text. Character of recount text. Yang pertama, dalam recount text tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis. Yang kedua, selalu ada urutan cerita secara kronologis. Misal ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Language feature of recount text. Kaidah kebahasaan recount text. 1. Using simple past tense. Simple past tense menunjukkan aktivitas di masa lampau. Pola kalimatnya terbagi menjadi dua, yaitu verbal sentence berupa subject, verb to, and complement. Complement berupa kata keterangan. Kemudian ada nominal sentence, subject, be, and complement. Be yang digunakan adalah was and were. 2. Using specific participant. Specific participant yaitu sesuatu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum, dan unik, hanya ada satu. Contohnya Istanbul Airport. 3. Using personal participant. Personal participant contohnya seperti I, my group, my friends, my husband, etc. Dalam recount text, biasanya personal participant muncul di bagian orientation. 4. Using action verb. Action verb atau dynamic verb adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan yang bisa terlihat oleh orang lain. Contohnya visited, played, went, eat, etc. 5. Using linking verb. Linking verb yaitu kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan keterangan yang digunakan untuk memberi keterangan deskriptif dan identitas dari subjek. Jadi, bukan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya be, become, seem, appear, grow. Be yang berlaku pada recount text adalah bentuk simple past tense-nya, yaitu was and were. 6. Using chronological connection or sequence connective. Chronological connection, chronological connector of sequence adalah kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Contohnya then, next, in the end, dan lain sebagainya. 7. Using conjunction.
Conjunction adalah bagian dari part of speech yang tugasnya menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat. Contohnya and, or, until, although, while, but, and many more. 8. Using adverb. Adverb adalah kata keterangan. Ia mendeskripsikan lebih detail dari kata kerja, kata sifat, dan kata lainnya. Contoh, extremely, carefully, slowly, dan lain sebagainya. 9. Using adverbial phrase. Adverbial phrase adalah kata frasa yang bersifat adverb alias frasa yang fungsinya menjelaskan. Adverbial phrase adalah bagian dari adverb. Dan yang paling banyak digunakan dalam teks recount adalah adverb phrase of time dan adverb phrase of place, yaitu menerangkan waktu dan tempat kejadian. 10. Using time connective and squeeze connective. Connectives ini adalah kata atau frasa yang menghubungkan bagian kata, frasa, klausa, atau kalimat. Jika dilihat dari poin 6 dan 7 adalah bagian dari connectives. Time connectives contohnya in the meantime, the next day, dan lain sebagainya. Macam reconteks. 1. Personal reconteks. Salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. 2. Factual reconteks. Factual reconteks merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta benar-benar terjadi. Tidak dapat berpaku pada kejadian personal, bisa juga kejadian orang lain. 3. Imaginative reconteks. Imaginative reconteks adalah teks yang biasa digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa